Entah karena emang udah keburu-buru pengen namatin ceritanya, atau Odanya sendiri yang kagak mau gambar. Tapi kadang ada banyak informasi menarik yang harusnya ada di cerita utama, malah dimasukin ke sesi Q&A di volume manganya. Nah, sesi tanya jawab ini bernama SBS. Dan berikut informasi menarik di SBS seputar misteri yang ada di dunia One Piece, yang pastinya wajib kalian tahu. Yang pertama ada hubungan gelap antara Violet dengan Doflamingo. Skandal ini terungkap setelah ada fans One Piece yang ngeh kalau mereka berdua nyebut nama masing-masing pakai panggilan sayang. Si Viola manggil pakai nama Dovi, si Doflamingo-nya manggil pakai nama Violet. Nah, di SBS volume 83 ada fans yang nanya langsung ke Oda kenapa mereka kayak gitu. Dan Oda jawab ada masa lalu penuh bara asmara di kehidupan mereka, yang katanya kalau diceritain bakal gak sopan buat pembaca anak-anak. Jadi Oda tetap bikin hubungan mereka rahasia. Tapi gini, sebenarnya kalau emang bener mereka pernah pacaran sampai enak-enak, tragis juga anjir. Ya lu bayangin aja, si Violet tuh kan anak dari raja yang kerajaannya udah dihancurin, dipaksa ngebunuh rakyatnya lah, sampai dipermaluin depan umum sama si Doflamingo. Si Violet yang udah sewajarnya balas dendam, malah sange terus ngewe sama orang yang udah ngejahatin bapaknya sendiri. Kan kocak. Watashi ga shinu ka? Anata ga shinu ka yo? Dofi! 情熱的だなバイオレット。 Kemudian info berikutnya ada rahasia di balik garis keturunan Zoro. Info sepenting ini bukannya dibahas di cerita utama, malah ada di SBS volume 105. Padahal si Sanji aja diceritain keluarganya kayak gimana, sampai dikasih flashback segala. Jadi kan gini, menurut informasi yang dibeberin si Oda, si Zoro tuh masih punya darah keturunan dari Dewa Pedang, yaitu Shimotsuki Ryuma. Gini ceritanya, 55 tahun lalu kan ada 25 orang pelarian yang keluar dari negeri Wano. Nah, 2 diantaranya ada Shimotsuki Kozaburo yang gak lain gak bukan pencipta pedang Wado Ichimonji sama Enma, bareng adek ceweknya yang bernama Shimotsuki Furiko. Pada suatu ketika mereka berdua berlabuh di sebuah pulau, kemudian ngebangun desa bernama Shimotsuki. Di sini si Kozaburo kawin dan punya anak bernama Shimotsuki Koshiro, yaitu bapak kandungnya si Kuina. Nah, sedangkan si Furiko kawin sama cowok bernama Roronoa Pinzoro, kemudian punya anak bernama Roronoa Arashi. Si Arashi kawin sama anak cewek bos bandit yang bernama Tera, dan lahirlah si Zoro. Yap, bener banget. Ternyata si Zoro sama Kuina tuh masih saudaraan. Gitu ceritanya. Tapi tragis, bapaknya si Zoro mati di tangan bajak laut, yang waktu itu berlabuh di dekat desa Shimotsuki dan pengen bikin onar. Mungkin hal inilah yang jadi salah satu motivasi si Zoro buat jadi pemburu bajak laut. Malah jadi bajak laut beneran bareng si Luffy. 俺は強いんだ。これからもっと強くなるんだ。こんな女なんかに負けてたまるか。 Daftar lengkap anggota bajak laut Roger. Totalnya ada 31 anggota. Pertama, si Kapten Goldie Roger, Wakil Kapten Silver's Rayleigh, Scooper Gaban, Shanks, Buggy, Crocus, Nekomamushi, Inu Arashi, Kozuki Oden, Sigel Guns Nozdon, Sunbell, Taro, Doringo, Peter Mu, Millet Pine, Ganryu, si Bigalan, Don Quino, Mr. Momora, Moon Isaac Jr., Yui, Rangram, Magren, Max Mark, Spencer, Bangkuro, Blue Marine, Erio, Rowing, Jackson Banner, dan satu lagi Yamon. Nah, selain itu di movie ada satu karakter non-canon yang ngaku sebagai salah satu anggota Roger, yaitu si Douglas Balit. それじゃあまるでロジャー船長だ。俺は船長に時には逃げてほしかったし泣いてほしかった。 Kemudian ada informasi tentang alasan kenapa si Luffy kagak pernah ngebunuh musuhnya. Sebenarnya tokoh utama kagak ngebunuh lawannya tuh udah jadi hal biasa di anime jadul genre shonen macam One Piece ataupun Naruto. Tapi makin kesini bermunculan anime shonen modern yang kagak segen ngebunuh tokoh antagonis di ceritanya. Kayak Jujutsu Kaisen lah, Chainsaw Man, sampai Attack on Titan. Tapi ya alasan kenapa si Luffy kayak gitu tuh diceritain Oda di SBS volume 4. Jadi gini, biarpun si Luffy kagak ngebunuh musuhnya, tapi dengan udah dikalahin aja, segala impian ataupun tujuan si penjahat udah hancur saat itu juga. Menurut Oda, hancurnya mimpi seseorang tuh adalah takdir yang lebih buruk dibanding kematian. Ultimate False!
status ketertarikan Luffy terhadap wanita. Lu sendiri pasti tahu kan, si Luffy tuh biarpun disuguhin tubuh telanjang si Hancock pas lagi mandi, tuh manusia karet malah kayak orang impoten jir. Tapi kalau lu inget dulu pas di Arabasta, padahal si Luffy ini ampe mimisan waktu ngeliat bodinya si Nami pas lagi mandi. Udah gitu pas si Bon Clay berubah jadi si Nami terus ngasih lihat tetenya, si Luffy ampe melotot. Nah di SBS volume 54 Oda ngejelasin kalau dalang dibalik kagak konsistennya kesangean si Luffy itu adalah si Usopp. Jadi kalau si Luffy lagi bareng si Usopp terus ngeliat cewek bugil, si Luffy juga bakalan girang. Tapi kalau posisinya lagi sendirian, si Luffy bakal biasa aja. Kata Oda, si Usopp lah yang jadi pemicu sifat buruknya si Luffy. Nama alias Fujitora udah jadi semacam tradisi di angkatan laut kalau para admiral punya nama alias yang mereka pakai. Contohnya kayak Sakazuki, nama aliasnya Akainu yang berarti anjing merah. Kuzan alias Aokiji berarti ayam pegar biru. Borsalino alias Kizaru artinya monyet kuning. Aramaki alias Ryokugyu berarti banteng hijau. Nah, cuma si Fujitora doang yang sepanjang cerita dipanggil pakai nama aslinya yaitu Fujitora. Tapi di SBS volume 73 Oda ngasih tahu kalau nama alias si Fujitora tuh antara Murasaki Tora atau Shitora yang berarti harimau ungu. Perbedaan Sea Beast dengan Sea King. Banyak yang masih ngira kalau semua monster laut yang ada di One Piece tuh namanya Sea King atau versi Jepangnya Kayoroi. Tapi di SBS volume 17 Oda bilang ada dua jenis monster yang berkeliaran di samudra dunia One Piece. Selain Sea King tadi, yang kedua ada Sea Beast atau versi Jepangnya Kaiju, yaitu jenis monster laut yang penampakannya mirip kayak mamalia yang ada di darat. Ada gorila lah, singa, dan lain sebagainya. Sedangkan Sea King adalah versi non-mamalnya, jadi mirip ke ikan biasa. Tiga jenis Denden Mushi. Kan di SBS volume 19 ada pembaca nanya, Bang Oda, Denden Mushi itu hewan atau mesin? Dan jawabannya adalah hewan yang masuk kategori serangga. Denden Mushi terbagi jadi tiga jenis utama yang sering dipakai. Yang pertama ada bayi Denden Mushi yang sinyal teleponannya cuma sebatas antar kota doang. Kemudian ada Denden Mushi dewasa, sinyalnya kuat sampai bisa teleponan antar pulau. Dan satu lagi ada Denden Mushi hitam. Nah, kalau yang ini dari bayi sampai dewasa ukurannya sama dan punya sifat antisosial, tapi doyan nguping pembicaraan Denden Mushi lain. Makanya Denden Mushi ireng sering dipakai buat alat sadap komunikasi. Pere 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 pere. Alasan kenapa rambut Vinsmoke warna-warni. Yang nurun dari bapak emaknya cuma si Sanji doang rambutnya pirang. Sedangkan saudara kembarnya yang lain ada merah lah, biru, ijo, dan si Reiju pink. Nah di SBS volume 87 pembaca nanya alasannya kenapa. Ternyata perubahan warna rambut itu tuh semacam efek samping dari eksperimen manipulasi Lineage Factor yang dilakuin si Jaji. Semua anak Vinsmoke kecuali si Sanji DNA-nya udah diacak-acak sedemikian rupa sampai akhirnya kayak gitu. Sedangkan si Sanji sebagai produk gagal masih ngewarisin warna rambut pirangnya. 研究の粋を集めた科学の操作により人間を超える存在として生まれた。才能を与えた。あとは鍛錬だ。はい、父上。 Dan satu lagi ada informasi tentang kisah terbentuknya bajak laut Kid. Jadi kelompok ini tuh dibentuk sama 4 orang member utama. Posisi kapten ada si Kid, wakilnya si Killer, dan 2 orang bernama Hit sama Wire. Nah mereka berempat lahir di sebuah pulau yang sama, di lautan South Blue. Tempat kelahiran mereka tuh kacau banget, kagak terdaftar di pemerintah dunia lah, dan bahkan kagak punya sistem pemerintahan resmi. Yang ada para gangster merajalela sampai nguasain berbagai kota di pulau itu. Nah 4 kota diantaranya dipimpin sama si Kid, Killer, Hit, sama Wire. Sering banget terjadi perang gangster di antara keempat kubu tersebut. Tapi pada suatu ketika, seorang cewek bernama Victoria Shiruton Doruyanaika tewas ketika terlibat perang antar geng di luar keempat geng tadi. Nah, ternyata cewek ini tuh gebetannya si Kid sama Killer. Ngerasa murka sama hal ini dan bertekad balas dendam. Si Kid nyatuin 4 geng yang tadinya berseteru, jadi satu kekuatan buat ngancurin gangster paling berkuasa di pulau tersebut yang udah ngerenggut nyawa gebetannya. Dari sini ke depan
Rupanya si Kid, Killer, Hit sama Wire jadi sahabatan. Dan mereka mutusin buat berlayar nyari One Piece karena pengen ngejelajah seluruh lautan dengan kapal laut yang diberi nama Victoria Pang. Informasi ini ada di SBS volume 104. すぐに俺が頭を取ってやる。首を洗って待っていろ麦わら。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen gue bikin video pembahasan soal info menarik yang ada di SBS lagi, jangan lupa lu bisa tinggalin like, terus share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!